Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atii'ullah, taatlah kamu kepada Allah, Al-Qur'an. Wa atii'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Penjelasan isi Al-Qur'an yang sifatnya global, universal, umum, itu dijelaskan dalam perbuatan, ucapan, tindak tanduk, bahkan diamnya Nabi. Itu adalah penjelasan Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Mana ada salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat setelah nampak syafaq ufuk merah di arah barat tenggelam matahari. Itu tak ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu global. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Penjelasannya bagaimana kalau kambing 40 ekor baru dapat 1 zakatnya, kalau onta 5 ekor zakatnya 1. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah, setelah salat wanhar, sembelihlah hewan kurban. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa 1 ekor sapi itu 7 orang. Itu adanya dalam hadis. Lit-Taifin, Al-Quran menjelaskan Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram itu disucikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Lit-Taifin, untuk orang yang tawaf. Al-Quran menyebutkan umum tawaf, bahwa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, lalu kemudian bacaannya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia sebanyak 7 kali putaran. Habis itu sholat sunat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Itu adanya dalam hadis. Nah, Al-Quran ada, hadis ada, tapi perbuatan Nabi itu tidak semuanya dikatakan perbuatan Nabi itu wajib. Kalaulah semua perbuatan Nabi itu wajib, semua perbuatan Nabi wajib, Nabi pakai jubah. Kalau begitu pakai jubah wajib. Nabi pakai sorban, kalau begitu pakai sorban wajib. Nabi kalau mau sholat bersiwak, kalau begitu bersiwak itu wajib. Nabi SAW banyak sekali perbuatan Nabi. Oleh sebab itu datanglah ulama. Ulama itu disebut dengan ulama fikih. Fikih artinya paham. Kenapa disebut mereka paham? Karena mereka inilah yang memahami Quran, hadis, bahasa Arab, kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum. Maka mereka disebut dengan faqih. Nama ilmunya fikih, orangnya faqih. Kalau banyak fuqaha. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mendengar ini menurut fuqaha, ilmunya fikih, orangnya faqih. Kalau dia banyak fuqaha. Lalu kemudian datanglah mereka menyusun rukun solat ada 13. Mana pernah Nabi mengajarkan? Bukalah Quran ini dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Hai orang-orang beriman, rukun solat ada 13. Tak ada. Hadis Nabi pun tak pernah menyebut. Bukalah dari awal Sahih Bukhari sampai ujung 7.275 hadis. Carilah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai orang-orang beriman, sesungguhnya rukun salat itu ada 13. Tak ada. Itu siapa yang menggodok? Digodok, dibuat formulanya oleh para ulama. Mereka berijtihad. Ijtihad artinya bathlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan, kecerdasan otaknya, kemampuan bahasa Arabnya, hafalan ayat Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan kaedah-kaedahnya untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat Islam. Kalau perintahnya itu kuat, maka hukumnya wajib. Kalau perintahnya tidak begitu kuat, maka hukumnya sunnah.
agak kuat, tapi tak sampai kepada wajib, sunnat muakkad. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak begitu kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Jadi jangan main sweeping, pukul rata saja semua. Tapi ternyata antara satu ulama dengan yang lain, kepala sama hitam, isi beda-beda. Contoh, hadisnya jelas. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, duit ada, badan sehat, emas ada, makanan gandum beras ada, wajada sa'atan, rezekinya lapang, walam yudhi, tapi dia tak mau berkurban. Siapa yang rezekinya lapang tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Keras sekali itu. Siapa yang punya rezeki, rezekinya murah, duitnya banyak, usahanya lancar, dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Biasanya di dinding ada ditempel, matikan HP, silent kan. Di sebelah kini tulis dilarang tidur di masjid. Nanti buat satu lagi stiker, yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Keras. Datang mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Namanya Imam Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit. Meninggal tahun 150 Hijriah di kota Kufah, letaknya di Irak sekarang. Maka kata dia, kurban itu hukumnya wajib. Di mana sekarang orang bermazhab Hanafi ini Pak Ustaz? India, Pakistan, Bangladesh, Turki. Erdogan tuh Hanafi mazhabnya. India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu total Hanafi. Mesir ada sedikit. Mesir itu semua ada, Hanafi ada, Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali ada. Tapi kalau India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu memang mayoritasnya bermazhab Hanafi. Makanya mereka dulu mahasiswa-mahasiswa yang dari, kami tinggal di asrama, mahasiswa yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mereka tuh nabung. Lalu duit beasiswa, kiriman dari orang tua, beasiswa dari negara, itu mereka tabung, mereka beli kambing. Nanti pas Idul Adha mereka berkurban, karena mereka wajib. Adapun kami yang dari Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad. Untung yang datang dulu mazhab Syafi'i. Sempatlah datang dulu mazhab Hanafi, kurban wajib kata dia. Udahlah beasiswa tak dapat, berkurban pula wajib. Nah, gimana ceritanya bisa berbeda ini? Hanafi mengatakan wajib, dalil dia dua. Yang pertama, ancamannya keras. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat. Ini kan ancaman nih, jangan dekat-dekat. Kalau begitu ancaman, kalau suatu hadis mengandung ancaman, tahdid berarti lil wujub, wajib. Dalil yang kedua, Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan kurban. Sejak kurban diwajibkan, maka sampai dia meninggal dunia, dia berkurban terus. Muwazabah, dia terus menerus berkurban. Maka berdasarkan ini, kurban wajib menurut mazhab Hanafi. Setelah saya sebutkan dua dalil yang kuat ini, apakah Bapak Ibu merasa cocok dengan mazhab Hanafi ini? Tak ada yang setuju nampaknya. Dalil kuat nih. Nanti datang Ustaz ceramah di sini, berkurban itu wajib. Rupanya dia tamat dari Lucknow. Lucknow itu satu kota di India. Di situ ada sekolah yang sangat besar dipimpin oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Nama sekolahnya Nadwatul Ulama. Tempat kita Nahdlatul Ulama. Yang di Lucknow itu Nadwatul Ulama, sekolah besar. Orang Riau ada beberapa yang sekolah di situ, bermazhab Hanafi. Apakah mereka pulang pakai Hanafi? Wallahu a'lam bishawab.
Tapi yang jelas menurut mazhab Hanafi kurban itu wajib. Ini dalilnya. Tapi kata mazhab Syafi'i kurban tak sampai wajib. Wajib di bawah wajib itu sunat muakkad. Kata dia kurban tak sampai wajib, sunat muakkad. Apa pula dalilnya? Oh, inilah yang kami tunggu-tunggu nih Pak Ustaz. Udah sesak napas kami dengar wajib ini. Kalau kata mazhab Syafi'i tak wajib. Jadi apa? Sunat muakkad saja. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi mengatakan salasun, ada 3 perkara. Hunna alayya faraidu, bagi aku 3 perkara itu wajib. Walakum tatawwa, tapi bagi kalian hanya sunat saja. Apa itu? Ad-duha, al-witru, wal-udhiyah. Duha, witir malam, dan berkurban. Apakah tak tahu Imam Hanafi tentang hadis ini? Kenapa Syafi'i tahu, Hanafi tak tahu? Padahal keduanya sama-sama imam. Bisa jadi Hanafi tahu hadis itu, tapi dia tidak mengakui hadis itu kuat sebagai hujah. Jadi kita selama ini menerima hasilnya. Apa nih hukumnya Pak Ustaz? Wajib. Apa nih hukumnya Pak Ustaz? Sunat. Apa nih hukumnya Pak Ustaz? Sunat muakkad. Apa nih hukumnya Pak Ustaz? Mubah. Kita tak pernah bertanya, Pak Ustaz, ini apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib Pak Ustaz? Ustaz, kalau ditanya begitu dia tersinggung. Apa hukum kurban itu Pak Ustaz? Wajib. Kenapa wajib Pak Ustaz? Tak percaya kalian dengan ilmu saya? Kalau udah wajib kata saya wajib lah, buat aja. Tak salah kalau Bapak Ibu bertanya. Kenapa? Ini kan dalam rangka muzakarah. Dia tahu kurban itu wajib. Mana dalilnya? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudha'i, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Wajib. Yang kedua, Nabi melakukan tiap tahun, tak pernah dia tinggalkan. Tapi ternyata ada hadis lain. 3 perkara ini wajib bagiku. Aku sebagai Nabi. Walakum, tapi bagi kamu tatawwa, itu hanya sunnah saja, tidak diwajibkan Allah. Apa dia? Yaitu salah satunya berkurban. Apa dalil lagi mazhab Syafi'i? Pernah Abu Bakar dan Umar 1 tahun pemerintahannya tidak berkurban. Kaum muslimin semua berkurban. Abu Bakar pernah tak berkurban sekali. Ketika ditanya sahabat, Abu Bakar, kenapa engkau tak berkurban? Aku mau menunjukkan bahwa kurban tidak wajib. Maka tahun ini aku tidak berkurban. Karena kalau buat tiap tahun, nanti orang menyangka kurban ini wajib. Tapi jangan ini nanti Bapak Ibu jadi dalil. Tiba-tiba berkurang kurban Masjid Al-Mukhlisin tahun ini. Bapak Ibu tak berkurban. Saya mah tahun ini absen dulu. Ingin menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Kita bukan Umar bin Khattab. Kita tidak membawa syariat. Kita tinggal menerima syariat. Ini sampel contoh supaya Bapak Ibu jangan bingung. Nanti ada orang mengatakan nabinya satu, Qurannya satu, kiblatnya satu, Ka'bahnya satu. Kenapa bisa ini mengatakan wajib, ini mengatakan sunnah? Karena di situ ada perbedaan pendapat melihat dalil-dalil. Tapi jangan semua mau diperbedakan. Ada yang tak bisa dibantah sama sekali. Absolut mutlak. Contoh surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, cambuklah mereka yang belum menikah mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Itu tak bisa Bapak katakan menurut mazhab saya tak wajib nih Pak Ustaz. Oh tak bisa, karena ini tertulis secara teks. Sedangkan kurban tadi tak ada secara teks. Maka ulama berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Nah, yang terjadi sekarang di tengah masyarakat mana? Yang sudah jelas-jelas qat'i. Qat'i itu apa Pak Ustaz? Absolut. Absolut itu apa Pak Ustaz? Tak terbantahkan. Tak terbantahkan itu apa Pak Ustaz? Entahlah. Qat'i, absolut, tak terbantahkan, tak bisa diganggu gugat.
yang tak diganggu-gugat mau diganggu-gugat. Ini ya penyakit umat di sekarang. Masalah zina tak bisa diganggu-gugat, itu mau diganggu-gugat. Sementara masalah kurban, masalah khilafiyah yang masih bisa longgar, ditarik-tarik, itu pula mau dibuat menjadi tidak bisa diganggu-gugat. Ini logika berpikirnya udah sungsang. Terbalik isi kepalanya. Entah terlalu banyak makan gorengan, wallahu a'lam. Yang jelas malam ini saya mau menjelaskan ada perkara-perkara yang memang bisa ditawar, tapi ada perkara yang tidak bisa ditawar. Menurut bahasa istilah Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang harga paten, harga mati, tak bisa ditawar. Tapi ada yang menurut ini wajib, menurut ini sunnah, menurut ini haram, tapi menurut ini belum tentu haram. Ada tuh Pak Ustadz, menurut ini haram, menurut ini belum tentu haram. Ya, mana dia? Menurut mazhab Syafi'i, semua zinabin binatang yang bertaring, semua binatang yang bertaring haram. Baik dia di darat maupun di laut maupun di udara. Apa binatang di udara yang bertaring? Pokoknya asal jumpa binatang bertaring, maka dia haram. Oleh sebab itu, semua binatang bertaring, monyet, singa, harimau, itu tak dimakan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan semua binatang yang bertaring, zinabin, yang punya taring, haram. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Tapi ternyata Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, kata dia, dibukanya ayat Quran, uhilla lakum saydul bahari, dihalalkan bagi kamu memburu bahari, binatang yang di laut. Binatang yang di laut, kata dia. Bagaimana kalau yang di laut itu bertaring? Itu kan tak ada dijelaskan Nabi. Nabi mengatakan bertaring, tapi Nabi tak menjelaskan di darat apa di laut. Sedangkan ini mengatakan semua yang di laut, kata dia, boleh. Maka berbeda pendapat. Ramailah di internet. Ini kelompok mengharamkan buaya. Masa buaya bertaring halal? Itu cerita tentang mereka ikhtilaf itu sudah lama. Tapi sekarang baru dibangkit di YouTube, dibangkit di internet. Akhirnya orang heboh mengkaji itu. Sampai lupa salat subuh. Berdebat masalah buaya halal apa tak halal sampai jam 2 malam, jam 1 malam, sibuklah anak-anak muda ini. Padahal itu khilafiyah. Tentang solat subuh wajib. Bangunnya jam 8 semua. Yang mengatakan halal sama yang mengatakan haram, dua-duanya masuk ke dalam perbuatan haram, tak solat subuh. Luar biasa itu. Padahal ini perkara sudah lama. Ikhtilaf menyikapi ayat dengan hadis. Apakah yang bertaring itu di darat saja atau yang di laut ikut? Apakah binatang yang disebut itu halal? Berburulah kamu di laut, hanya yang di laut yang pakai insang saja, atau yang tak berinsang pun ikut juga. Itu domennya khilafiyah. Jadi kalau Pak Ustadz condongnya kemana masalah bertaring? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Asalkan bertaring saya tak makan. Buaya Pak Ustadz, membayangkannya sudah geli. Tapi seandainya, seandainya saya pergilah dibawa ceramah. Macam kemarin, dari Pekanbaru naik speed ke Perawang. Dari Perawang naik bis pula sampai jalan rusak 2 jam ke Buton. Dari Buton kemudian naik speed 1 jam ke Selat Panjang. Dari Selat Panjang naik lagi sampai ke Sokok. Alhamdulillah di situ masih banyak makanan halal. Andai diajak lagi ceramah sampai jauh-jauh, tiba-tiba tak ada makanan lain. Digulaikan mereka asam podeh buayo. Maka mau tak mau bisa kita ambil pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Ustaz silakan, apa boleh buat? Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi disitulah maknanya perbedaan itu menjadi rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu bisa menjadi rahmat. Ini bukan hadis Nabi.
Kalau ada orang menyebut itu hadis Nabi, bukan. Itu adalah pendapat ulama. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah. Kata dia mungkin itu hadis, cuman sanadnya hilang. Kalau sanadnya hilang, dia bukan hadis. Karena hadis baru disebut hadis kalau ada sanad, ada matan. Matan itu teks hadis. Sanad itu adalah silsilah dari orang yang menulis buku sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jangan katakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu menjadi rahmat, tapi maknanya baik. Ini salah satu contoh bahwa perbedaan di kalangan ulama itu ada kalanya bisa dipakai. Begitu juga dengan masalah bismillah. Masalah yang satu ustaz ni bismillahnya sir saja, yang satu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang satu lagi dia baca sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang satu lagi tak baca bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 3 cara membaca bismillah. Syafi'i jahar, Hanafi dengan Hambali sir, sedangkan Maliki tak baca bismillah sama sekali. Saya 2 tahun di Maroko, tak ada imam di Maroko baca bismillah, langsung saja. Tapi di Saudi Arabia, Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Sunan Asyuraim, itu kedengaran dia baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perbedaan itu biasa. Tapi ketika Syekh Abdul Rahman Sudes datang ke Jakarta dan jadi imam di Istiqlal, dipersilakan mereka, dia maju. Silakan maju. Wah, orang di Jakarta penasaran. Saya yakin 90% yang sholat di Istiqlal itu niatnya sudah mulai berubah itu. Tidak semuanya lillahi ta'ala, tapi niatnya kira-kira Sudes jahar apa sir nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Rahman Sudes membaca bismillah jahar. Dari mana Ustaz tahu? Buka awal FB saya posting. Dapat di internet, saya posting. Waladhdallin. Amin. Ternyata sebelum surat pun dia baca. Kebetulan ayat yang dia baca Sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Padahal di Masjidil Haram dia tak pernah baca basmalah. Orang yang tak paham, ini Sudes, ini imam mencela-mencela ini. Di Makkah dia tak baca bismillah, tiba-tiba di Istiqlal dia baca. Tapi orang yang paham fikih dakwah, kenapa di Makkah dia tak baca basmalah? Karena di Makkah itu mazhabnya Hambali. Ustaz tahu dari mana? Pemerintahan Saudi Arabia dipimpin oleh King Abdul Aziz. Revolusi tahun 1924 tertulis di konstitusinya kerajaan Saudi Arabia bermazhab Hambali. Hambali tak pakai bismillah. Bismillahnya sir. Tapi ketika dia sampai ke Jakarta, dia tahu orang Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i, maka dia baca pakai bismillah jahar. Apakah salah dia? Bagi orang yang paham perbedaan fikih tidak salah, tapi bagi orang yang tak mengerti maka dia bingung. Nah, bapak ibu yang sudah mengaji malam ini, adik-adik ditanya kawan nanti, gimana nih bro tentang masalah bismillah ini, jahar sir apa tidak? Itu sudah dikaji kemarin di Masjid Mukhlisin, tuntas sudah. Ada 3 masalah hukum baca bismillah. Apa aja dia? Itulah tak pula ingat aku tahap. Kemarin 3 kata Pak Ustaz. Maka tidak ada jalan lain hari ini selain mengkaji fikih perbandingan mazhab. Dari mana kami bisa tahu itu Pak Ustaz? Datanglah seorang ulama besar namanya Ibnu Rushd. Ibnu anak Rushd, lurus, cerdas. Ibnu Rushd. Dia tulislah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab ini menjadi bacaan wajib di Pondok Gontor Darussalam Ponorogo.
Dr. Mustafa Umar tamat Gontor, tanya beliau, itu buku diktat mereka, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian ketika Dr. Mawardi Muhammad Saleh pulang ke Bangkinang jadi ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar, dikumpulkannya ustadz-ustadz sekabupaten Kampar, dibukalah pengajian kitab Bidayatul Mujtahid ini di Masjid Islamic Center Bangkinang. Ustadz-ustadz datang, tapi kabarnya tak banyak ustadz yang datang. Karena kalau sudah ceramah merasa sudah selevel dengan Imam Syafi'i, tak mau lagi mendengar. Inilah masalah umat ini. Kalau ustaz sudah tak mau mengaji, tak mau mendengar, kiamat sudah dekat. Ustaz sampai hari ini saya masih bertanya ke orang, masih mengaji fikih, masih baca kitab. Oh, ternyata menurut mazhab Syafi'i begini. Saya sangka kawan-kawan saya yang kuliah di Maroko itu, orang Maroko itu paham mazhab Syafi'i. Pas saya sedang duduk di perpustakaan baca buku, datang kawan saya, Abdul Somad, "Na'am, anta min Indonesia?" "Aywa." "Ya, saya dari Indonesia." "Alal madhabil Imam Syafi'i." "Kamu mazhab Syafi'i?" "Ya." Dibawanya kitab fikih. Ini saya baca di fikih, orang mazhab Syafi'i itu bismillahnya jahar. Iya, kami baca jahar. Jadi kalian sholat zuhur Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ketawa saya. Padahal dia S2, selokal sama saya. Rupanya dia tak paham. Disangkanya kita sholat zuhur bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ente tak paham ternyata. Yang dimaksud bismillah jahar itu pada sholat jahar. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat id. Sholat zuhur sama sholat asar kami tetap sir. Oh gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar mazhab Syafi'i. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. S2 Darul Hadis tak paham makna bismillah sir dalam mazhab Syafi'i, bismillah jahar dalam mazhab Syafi'i. Jadi amat sangat penting akan datang kurikulum Masjid Mukhlisin Jalan Sakuntala dari mulai Ramadan 2016 ke Ramadan 2017, fikih perbandingan mazhab. Hadirkanlah pakar-pakar fikih di Provinsi Riau, Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Samsudin Muir, Ustadz Hasbullah, Ustadz Muhammad Fakhri. Ustadz itu orang fikih semua itu. Jurusannya memang S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Kalau ada S4 fikih juga lagi mereka. Spesialis di bidang fikih. Jadi yang pertama menyusun ini, yang sistematis Ibnu Rus tadi. Ibnu Rus, Bapak Ibu bisa lihat patung Ibnu Rus. Loh, Ibnu Rus ada patungnya? Ada. Itu haram. Yang membuat patung Ibnu Rus orang Spanyol. Kenapa orang Spanyol bisa kenal Ibnu Rus? Rupanya Ibnu Rus ini tidak hanya ahli fikih, tapi juga ahli filsafat. Dan orang Barat suka belajar filsafat. Tapi di Spanyol namanya bukan Ibnu Rus, namanya Averroes. Tulis di Google, Averroes. Nanti nampak ada orang pakai jubah panjang, pakai sorban, jenggotnya panjang, sebelah kanan megang kitab, sebelah kiri sedang mikir. Dia seorang pemikir, Averroes. Jadi artinya apa? Dia juga seorang filosof. Kalau filosof zaman itu berarti bisa bahasa Yunani. Jadi seandainya Imam Ibnu Rus itu hidup sekarang, dia bisa mengajar di 3 fakultas. Fakultas bahasa Yunani, fakultas syariah, fikih, perbandingan mazhab, dan fakultas usuluddin, jurusan filsafat. Jadi ulama zaman dulu itu multi talenta. Tiba-tiba sekarang ada pula ustadz di pesantren mengatakan haram belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir. Bahasa Inggris itu bahasanya orang munafik. One dibaca wan. Padahal ulama-ulama dulu
fikihnya mantap, hadisnya mantap, tafsirnya mantap, bahasa Yunaninya mantap, filsafatnya mantap. Itulah dia Imam Ibn Rushd yang dikenal di barat dengan nama Averroes, dan dia masyhurnya di Andalusia. Di mana Andalusia itu sekarang? Spanyol. Dulu 700 tahun Islam berkuasa di sana, dan itu disebut dengan Andalusia. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, laut Samudra Atlantik, Spanyol. Disitulah dia. Saya tak sampai, hanya sampai ke Maroko saja. Habis itu mau menyeberang, tak dapat visa. Itulah enaknya orang Malaysia. Memang sama-sama pesek dengan kita, tapi pesek dia pesek betuah. Karena paspor dia negara Commonwealth. Commonwealth jajahan Inggris. Jajahan Inggris bisa masuk Spanyol. Asal sudah masuk Spanyol, bebas semua negara-negara Inggris masuk mereka. Musim libur pergi mereka ke Inggris kerja. 2 bulan di Inggris balik. SIM yang ada di Kuala Lumpur berlaku di London. Enaknya lah kalian. SIM kami SIM tembak. Datang Taufik Ismail membuat syair, malu aku jadi orang Indonesia. Datang Megawati marah, jangan malu, kata dia. Taufik Ismail mengatakan malu. Ustaz malu tak jadi orang Indonesia? Tak, saya tak pernah malu. Aku orang Indonesia waktu di sini. Tapi kalau sudah naik taksi di Jeddah, Indonesia, Thailand. Kok hitam kata dia? Bagian pesisirnya. Kenapa Ustaz ngaku Thailand? Karena kalau ngaku Indonesia nanti telinga kita panas marah. Indonesia, si Kirama, cantik-cantik, murah-murah. Oh, marah kita. Itu harga diri kita. Marah kita. Luar biasa. Panjang nanti cerita. Kenapa terbelok ke situ pula? Artinya Pak, bahwa perbedaan ini sudah ada sejak zaman silam. Lalu kemudian dikembangkan lagi fikih itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sekarang. Yang mengajar di Masjid Nabawi namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ditulisnya, dia ngajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ngajar. Hasil mengajarnya itu ditulis jadi satu buku. Fikih 4 mazhab. Al-Fiqhu 'ala al-madzahibil arba'ah. Fikih versi 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Saya kalau nulis buku perbandingan mazhab selalu saya kutip itu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Lalu kemudian datang lagi ulama dari Suriah, meninggal pas setahun yang lalu. Bulan ini dia meninggal, bulan Zulqa'dah, setahun yang lalu pula dia sudah meninggal. Itulah dia Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Fikih ensiklopedia fikih Islam 11 jilid yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Islamic Jurisprudence, hukum Islam, ditulisnya dalam 11 jilid. Entah kapan dia menulis itu, luar biasa. Ceramah lagi, seminar lagi, menjadi dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan sanggup pula menulis buku sampai 11 jilid. Fikihnya ada, dan menulis tafsir pula, Tafsir Al-Munir. Sudah diterjemahkan juga. Bagus Bapak Ibu beli 2 ini. Tafsir Al-Munir dengan Fikih Islami wa Adillatu. 11 jilid 1.800.000. Oh, ujung-ujungnya Ustaz mau jual buku ternyata. Dah, saya tak ada buat buku. Terserahlah mau toko-toko buku mana, beli. Besok dapat duit, beli, letakkan di lemari. Nanti ketika kita mati, anak kita membuka, mereka senang dibukanya. Oh, ayahku ternyata suka beli buku, walaupun masih berbungkus plastik. Dia senang. Kenapa? Anak-anak kita membaca sehingga mereka tidak mudah dibakar seperti lalang kering menyikapi perbedaan-perbedaan. Wah, saya penasaran nih Pak Ustaz tentang masalah kunut subuh ini gimana sebetulnya. Langsung buka pas dalam pembahasan solat subuh tentang kunut subuh. Gimana sebetulnya kunut subuh? Oh, ternyata yang ada kunut itu
Syafi'i dengan Maliki, Hanafi dengan Hambali, tak ada kunut subuh. Dan dia tidak katakan ini yang paling kuat pendapat. Nah, dia sebutkan hadisnya. Lalu ulama berbeda pendapat. Nabi berkunut selama 1 bulan, full 1 bulan. Kenapa dia berkunut 1 bulan? Dikirimnya dai untuk mengajak kampung itu, membawa penduduk itu masuk Islam. Rupanya sampai di tengah jalan dai-dai yang dikirim Nabi itu dibunuh, dipenggal kepalanya, mati. Berita sampai kepada Nabi bahwa ustaz-ustaz yang kau kirim itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mati syahid. Maka Nabi berdoa selama 1 bulan itu, Allahumma al'an bani Usayyah, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan. Laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan, laknatlah Ra'il, laknat mereka ya Allah, karena mereka sudah membunuh dai-dai yang kukirim. Setelah 1 bulan, summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Di nya itulah letak masalahnya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkannya kunutnya apa laknatnya? Kata Hanafi sama Hambali, kemudian Nabi meninggalkannya, meninggal kunut. Setelah itu dia tak berkunut lagi. Kata Hanafi dengan Hambali. Kata Maliki dengan Syafi'i, kemudian Nabi meninggalkan laknat. Kunutnya tetap, laknatnya yang dia tinggalkan. Sebulan itu yang dia pakai laknat, laknat. Setelah sebulan dia tetap berkunut dan tidak pakai laknat. Tengok. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, gimana nih bro masalah kunut subuh? Itu masalahnya 3 huruf saja. Apa itu? N-Y-A-nya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Apanya yang dia tinggalkan? Kata Hanafi dengan Hambali, Nabi meninggalkan kunut. Setelah itu dia tak berkunut. Tapi kata Syafi'i dan Maliki, Nabi meninggalkan laknat. Kunutnya tetap dibaca. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, wahai umat Islam, beginilah dalil-dalilnya, kalian tinggal pilih saja. Ustaz Somad pilih mana? Saya pilih berkunut. Makanya kalau saya jadi imam di masjid dekat rumah saya memilih berkunut. Karena kata Anas bin Malik, Nabi berkunut sampai meninggal dunia. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Tapi saya tak fanatik kunut. Kebetulan saya diundang ke Masjid Muhammadiyah. Saya sholat di situ. Orang Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih memilih antara berkunut dengan tak berkunut. Mereka pilih tidak berkunut. Mereka pilih Hanafi dan Hambali. Maka Muhammadiyah tak berkunut. Tapi kabarnya itu pun Muhammadiyah yang belakangan. Muhammadiyah sebelum majelis tarjih pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunut. Ditemukan buku sekarang. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, muncul majelis tarjih. Mereka yang merubah ini, tapi tak jadi masalah. Nah, yang paling enak itu jadi makmum. Makanya saya di mana-mana kalau sholat ceramah, Ustaz, mana imam tetap maju. Paling enak jadi makmum. Jadi makmum gimana? Kata Imam Ibn Taymiyah, "Idza qanatal imamu faqanata." Kalau imammu berkunut, kamu tinggal ikut kunut di belakang. Wa illa fala. Kalau imammu tidak berkunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Sekarang ini kita ketemu 2 kelompok yang fanatik. Yang satu fanatik mesti berkunut. Kalau tidak berkunut tidak sah. Sampai-sampai di Masjidil Haram pun dia berkunut. Imam Masjidil Haram tak berkunut. Dia sempatkannya berkunut. Allah Maha. Yang satu lagi pula fanatik tak mau berkunut. Imam berkunut pun dia tak mau berkunut. Apa kata Imam Hambali? Imam Hambali tidak berkunut. Tapi kata Imam Hambali, kalau imammu solat subuh itu baca kunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Angkat tangan, ucapkan amin. Sekarang kita berhadapan dengan 2 kelompok yang fanatik. Yang satu mesti berkunut, yang satu tak mau berkunut. Sampai imamnya berkunut dia pun tak mau. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Fanatisme merusak. Apa solusinya Pak Ustaz? Kalau mengaji ke YouTube,
Tergantung mana yang banyak YouTube-nya. Suka dia menengok YouTube yang banyak kunut. Wah, kunut kata dia. Suka dia menengok mana yang paling banyak. Pas kebetulan dia tonton yang tidak ada kunut. Tidak ada kunut. Tidak ada kunut. Tidak ada kunut. Udah cukup 3 video. Mau cari yang ada kunut. Pas paket habis. Inilah dimenangkan. Tidak ada jalan lain kecuali mengkaji fikih perbandingan mazhab. Masuk waktu Isya. Masalah ini tak ada perbedaan mazhab. Sudah masuk waktu azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.